Dua kejadian mengerikan ini hanya disebabkan oleh seekor burung. Dan salah satunya adalah tragedi yang terjadi pada 29 Desember 2024 lalu, di mana pesawat Jeju Air mengalami kecelakaan fatal di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Akibat kecelakaan yang disebabkan oleh bird strike ini, menewaskan 179 orang dari 181 penumpang. Atau dengan kata lain, cuma 2 penumpang yang selamat dari kejadian ini. Dan ini bikin ketakutan sendiri gitu ketika orang mau naik pesawat, mereka takut dengan adanya bird strike. Ya, karena bird strike ini sesuatu hal yang kita nggak bisa ngatur juga, namanya hewan ya kan? Jadi di konten kali ini kita akan ngebahas seberapa bahaya sih bird strike, dan pihak aviasi ini udah ngelakuin apa aja sih untuk mencegah terjadinya bird strike ini. Tapi sebelum itu aku mau ucapin turut berbelasungkawa bagi korban, bagi keluarga korban juga mungkin, dan korban yang selamat. Apalagi pas baca berita ini, aduh, janganlah ya. Sampai video ini dibuat, sebenarnya kronologi dari kecelakaan Jeju Air ini masih dalam penyelidikan. Tapi ada salah satu media Korea yang bernama The Korea Herald, dimana menurut aku ini cukup valid gitu ya datanya, dan menurut aku cukup masuk akal gitu kejadiannya. Jadi diinformasikan kalau kecelakaan ini terjadi pada pukul 9 pagi. Dan saat itu petugas menara itu sudah mengingatkan kepada pilot kalau akan ada serangan burung. Burung apa bang? Nggak tahu. Dan gak lama dari kejadian itu, Komando Lalu Lintas Udara memberikan izin kepada Jeju Air untuk melakukan pendaratan lawan arah. Lalu terdapat sebuah video yang menunjukkan ketika pesawat ini mendarat, roda pendaratan dari pesawat ini tidak dikeluarkan dan akhirnya pesawat tergelincir lalu menabrak tembok dan meledak. Teori yang paling kuat mengatakan kalau roda pesawat ini tidak bisa diaktifkan karena adanya serangan burung. Jadi apa sih sebenarnya bird strike itu? Simpelnya, bird strike itu adalah ketika sebuah burung itu menabrak pesawat udara. Ini biasanya terjadi ketika pesawat akan melakukan lepas landas ataupun landing. Karena di situasi itu, biasanya pesawat itu terbang di ketinggian yang nggak terlalu tinggi. Sebenarnya nggak semua bird strike ini menyebabkan kecelakaan yang serius. Tapi bird strike ini juga nggak boleh diremehin karena emang dampaknya bisa jadi gede juga. Misal, burung kesedot ke mesin pesawat, burungnya bisa mati. Nggak, sebenarnya yang terparah, ketika burung tersedot ke dalam mesin pesawat, itu mesin pesawat juga bisa mati total. Kalau mobil mogok masih bisa minggir, nah ini pesawat cuy. Pesawat mogok ya udah jelas pendaratan darurat. Bahaya lainnya adalah bisa menyebabkan kerusakan struktural. Dan kalau burungnya ini menabrak badan pesawat yang penting, itu udah jelas mengganggu aerodinamika dari pesawat itu. Belum lagi kalau nabrak kaca pesawat, itu pilot bisa kesedot cuy keluar. Walaupun bird strike ini lumayan mengerikan, sebenarnya pihak aviasi itu juga nggak tinggal diem cuy. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak aviasi, salah satunya adalah manajemen habitat burung di daerah sekitar bandara. Nah ini makanya kalau kalian lihat bandara, itu jarang yang ada pohon-pohon rindang gitu kan. Dan kalau diperhatikan lagi, jarang kan ada limbah-limbah organik di daerah sekitar landasan pesawat. Yaitu salah satu upaya dari pihak aviasi agar burung itu nggak mau tinggal di daerah situ. Dan sebenarnya penanganan ini juga masih ada celah pertanyaan. Terus kalau misalnya masih ada burung di sekitar bandara, apa yang dilakukan pihak aviasi? Ya ini masuk ke metode kedua. Kita melakukan pengusiran terhadap burung-burung di daerah bandara. Nah metodenya itu ada yang menggunakan sinyal suara, ada juga yang menggunakan laser, ada yang juga yang menggunakan burung elang, bahkan ada juga yang menggunakan drone berbentuk burung pemangsa dari burung itu gitu. Dan nggak cuma sampai di situ, dari pilotnya pun juga sudah diberikan upaya mitigasi biar nggak terjadi bird strike ini. Di beberapa maskapai itu sudah diberikan sebuah pendeteksi adanya burung. So, pilot bisa diberitahu lebih awal kalau misalnya ada burung di daerah sekitar landasan pacu. Dan kalau memang ada potensi terjadinya bird strike, biasanya pesawat akan melakukan penundaan atau delaying untuk melakukan landing maupun take off. So ya, kadang-kadang ini juga menjadi alasan kenapa pesawat itu delay gitu. So, sebenarnya belum ada langkah pasti ya untuk menghindari adanya bird strike. Namanya juga hewan ya kan, kelakuannya random. Kadang udah diusir, udah digimanain, tetap aja balik. Dan untuk pesawat, itu semua komponen itu penting. Kayak kasusnya Jeju Air aja, tabrakan sekecil itu bisa ngerusak sistem hidrolik pesawat dan akhirnya menyebabkan kecelakaan yang besar.